Jadi memang ada beberapa keluhan warga, Pak, kantor ning desa kok kadang buka jam 09.00. Terus kadang jam 1 pun sepi ya. Banyak keluhan dari warga. Idealnya kalau jam kerja kan pagi setengah 8, siangnya sampai jam 2. Oke, di desa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, sholatan wa salaman alal mustafa wa ala alihi wa ashabihi alistaqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat KUA Kalori yang berbahagia, kali ini podcast Lenteraku KUA Kalori hadir kembali. Pada kali ini kami menghadirkan Bapak Camat Desti Muryadi. Siap. Ini perkenalkan, Bapak Camat Desti Muryadi sudah berkarir di Kecamatan Kalori sekitar tanggal 3 Oktober, Pak. Siap, 3 Oktober 2003. Berarti 1,5 tahun, Pak. Tapi memang ada perubahan, ada yang menarik. Ya, memang kalau bisa dikatakan ikan cepat makan durian. Pak Camat memang keren. Dalam arti ada inovasi, ada hal-hal baru yang dilakukan Pak Camat di wilayah Kalori. Ini yang perlu, yang akhirnya endingnya kami dari KUA Kalori ingin mengapresiasi karena prestasi itu layak diapresiasi, Pak, layak dihargai. Jadi saya anggap Pak Camat ini sebagai salah satu camat yang berprestasi bagi saya sebagai warga Kalori, maka akan saya publikasikan ke masyarakat Kalori biar nanti masyarakat bisa mengenal lebih dekat dengan Pak Camat Desti Muryadi. Ini walaupun dari desa Randuagung, Pak, Randuagung Kecamatan Sumber, dari wajah desa tapi pemikirannya kota. Alhamdulillah. Kakean disanjung ya sekesuk ibu Pak Yai. Kesan pertama apa, Pak, yang apa di benak jenengan ketika ditugaskan oleh Pak Bupati menjadi pimpinan di wilayah Kalori, Pak? Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Lenteraku KUA Kalori. Begini Pak Yai, jadi ketika awal kami ditugaskan Pak Bupati di Kecamatan Kalori, pas hari itu pelantikan, malamnya nggak bisa tidur, Pak. Loh, kenapa, Pak? Wah, karena apa ya? Lihat cerita-cerita di Kalori itu karakternya gini gitu. Nah, kenyataannya? Nah, begitu besok paginya setelah kami bergabung dengan teman-teman di Kalori, ternyata sangat jauh dari apa yang kami bayangkan semalam. Ternyata semuanya welcome. Semuanya welcome. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami di Kalori bisa langsung diterima di berbagai kalangan, Pak Yai. Ya mungkin salah satunya karena saya seneng ngopi, jadi kita ajak ngopi bareng. Semua organisasi di Kalori jalan. Jadi mulai dari Paguyuban Kades kompak ya. Alhamdulillah. Paguyuban Sekdes. Paguyuban BBD ada, Pak. Ya. Kalori itu ada Paguyuban BBD. Ormasnya, Pak, ya, mungkin Paguyuban 23 namanya. Kemudian di organisasi misalnya jalan semua. Kami gabung dengan teman-teman Ansor ya, Muslimat, jalan Fatayat, jalan IPPNU, semua jalan. Alhamdulillah saya jadi di Kalori ini tersanjung ya, agak lebih ringan gitu. Oke. Ringan. Semua sudah jalan, terus mau tinggal kita nanti bergabung, teman-teman punya program apa kita dukung gitu aja. Jadi ternyata kami setelah datang ke luar biasa. Berarti sering kumpul-kumpul, sering makan-makan, Pak, ya. Istimewa. Apalagi tiap malam Pak Camat monggo pinara welutan, riconan. Enak-enak, aman di Kalori. Itu salah satu untuk menjalin kedekatan ini memang lewat kumpul-kumpul ngopi-ngopi itu, Pak. Dan Pak Yai pertama saya kalau nggak salah hari Rabu serah terima dengan Pak Camat lama.
hari Sabtu disambut banjir bandang. Banjir. Banjir bandang. Ah. Banjir luar biasa. Dari apa ya, mulai Wiroto itu sampai satu dengkul ini yang di satu lutut Pak ya. Meteseh itu. Meteseh. Luar biasa, ini pengalaman pertama yang saya sangat menantang Pak ya. Menantang lah. Membuat kami terkejut meskipun Pak Kapolsek Pak ya itu sudah biasa Pak Camat santai mawon. Tapi kan saya pengalaman. Ini kebetulan Pak soal banjir Pak. Termasuk saya sendiri dari Desa Sambian ini juga sering banjir, tapi ya hanya sekedar lewat lah, memang agak dataran rendah ya. Tapi yang agak krusial memang itu daerah Maguan Pak. Itu sering terjadi longsor. Bahkan sampai menggerus bau jalan ya. Ini mungkin ada langkah-langkah yang menarik dari Pak Camat ya. Ya itu tadi saya cerita apa kesan awal. Iya, kesan awal ya. Banjir. Alhamdulillah Pak Yai kemarin setelah kami ya hasil ngopi bareng lah dengan Pak Kades bagaimana supaya kondisi ini bisa kita minimalisir. Ya meskipun banjir, curah hujan tinggi, tapi agar sangat tidak membahayakan. Tidak membahayakan ya. Kita diskusikan bersama. Akhirnya kemarin kita ambil langkah-langkah penanganan darurat dulu. Karena kalau mengandalkan penanganan yang tingkat kenyamanan tinggi, biayanya besar Pak. Dan itu merupakan kewenangan BBWS juga, Balai Besar Wilayah Sungai. Dan itu kemarin kita diskusikan, kemudian kita bareng-bareng ke Pak Bupati, akhirnya ada solusi. Kami meminta untuk semua desa menganggarkan dana darurat. Untuk bencana. Karena kita ada 3 titik, yang barat itu sungai Randu Gunting ya. Kemudian tengah itu sungai yang semambung ke Sambian. Sambian, Kemudian yang timur Kuangsan Pengkol, Babatan. Ada titik yang rawan banjir, alhamdulillah. Kemudian kami dipinjami Pak Bupati eksavator alat berat itu 1 bulan full untuk mengurai hambatan yang sungai-sungai nyumbat, kemudian penuh dengan bambu-bambu yang menyumbat sungai itu kita bongkar semua. Pak. Saya kira soal banjir insya Allah ya setahun sekali lah. Kalau nggak banjir nggak panen Pak. Tahun ini nggak ada banjir, panen berkurang Pak. Tapi yang menarik itu Pak, saya dengar ketika jenengan menjadi camat di Kalauri ini banyak prestasi Pak. Nah ini saya katanya salah satunya adalah yang saya lihat secara langsung adalah inovasi dari Pak Camat tentang terselenggaranya tongklek di akhir Ramadan. Nah, ini ya sebelum ke tongklek ini prestasi apa saja Pak setelah jenengan berkarir di sini itu Pak? Sebetulnya bukan prestasi Pak, menurut kami biasa aja, cuma mungkin dinilai lebih. Ini kami mulai dengan yang lucu-lucunan. Yang lucu-lucu aja ya. Lucu-lucunan itu kemarin pada waktu hari jadi, kalau nggak hari Kartinian ya hari jadi, mungkin ada lomba tari orek-orek. Hari jadi Rembang. Ya, mewakili kecamatan boleh mengirim tim untuk ikut lomba. Ya, kalau yang lainnya pada pakai sanggar macam, nggak, Kalauri saya berangkati sendiri Pak. Jadi kan joget sendiri? Saya joget sendiri. Saya joget sendiri. Saya mendatangkan pelatih, Mas, waktu tinggal 10 hari, sanggup gak ngajari aku nari? Jogetnya sama ibu apa? Enggak. Ibunya enggak berani. Karena dari sekolah bertahun-tahun saya belum pernah Pak ikut namanya menari. Kalau semua musik saya sudah pernah coba, alat musik semua. Yang belum Bang saya menari ya, ini tantangan. Saya juga nantang pelatih tari. Berani nggak dalam waktu 10 hari ini ngelatih aku tari orek-orek? Dicoba Pak Camat. Waktu latihan pertama pesimis Pak. Ya. Wah, iso ora Pak. Setelah latihan kedua, oke Pak Camat lanjut. Alhamdulillah Pak dapat juara 3. Alhamdulillah ya. Selain itu Pak mungkin ada lagi. Itu kalau yang sering memang seperti disampaikan Pak Bupati ketika musren Bang Cang kemarin, Kalauri itu bagus, sering dapat
juara-juara, tapi kondisinya kok seperti ini aja. Nah, itu salah satunya kemarin kita lomba, kalau yang tahun kemarin itu PKK dapat nomor 2 kabupaten Kaliori. Kemudian tahun ini kemarin ikut lagi yang 2023 itu kita naik dapat juara 1. Alhamdulillah. Kemudian untuk tingkat desa, kategori desa tingkat kabupaten kita kirim yang Gunung Sari. PKK desa itu dapat juara 2. Alhamdulillah ya. Itu beberapa yang kami ya mungkin kami mewakili dari masyarakat Kaliori ikut bangga Pak atas prestasi yang jenengan dan tim secara tim jenengan raih di perlombaan itu Pak. Selanjutnya Pak, saya itu pernah mengajukan proposal. Saya ketika minta tanda tangan jenengan katanya kok dinas 1 hari di Desa Babatan, sehingga saya harus meluncur di kantor Balai Desa Babatan minta tanda tangan jenengan. Ini sebetulnya apa Pak ini kok 1 hari di desa ini maksudnya gimana? Ben kaya ora kaya diinterogasi ngopi dhisik ya. Nah, ngopi dulu. Santeni ora ditawan-tawani. Enggak nang ditawan-tawani. Ngene kan ora ndredeg. Ya. Gini Pak. Menarik ini Pak. Jadi memang ada beberapa keluhan warga, Pak, kantor ning desa kok kadang buka jam 09.00. Terus kadang jam 1 pun sepi ya. Banyak keluhan dari warga. Idealnya Idealnya kalau jam kerja kan pagi setengah 8, siangnya sampai jam 2. Di desa itu 6 hari kerja. Ya, ini warning juga nih kepada teman-teman yang ada di pelatihan desa bahwa mulai kerja jam setengah 8 dan sampai jam 2. Tugas pelayan seperti itu, banyak keluhan. Tapi kan kami kalau langsung main tegur kan nggak enak. Kita buat acara aja ngantor sehari di desa. Tak temeni Pak di desa. Jadi saya buat jam setengah 8. Nanti ketika tidak ada rapat di Rembang, tidak ada acara di kecamatan, saya luangkan untuk ngantor sehari di desa menemani teman-teman perangkat desa. Nah, ini salah satu inovasi dari Pak Camat yang satu ini memang ikan cepat makan durian. Pak Camat memang keren ya. Banyak inovasi yang mana ngantor 1 hari ini hanya dilakukan Pak Camat Desti Muryadi. Ini apa di kecamatannya juga ada seperti jenengan Pak? Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Yang jelas kami memang berupaya gimana ya biar negur tapi negur. Oke halus Pak. Memberi contoh Pak ya, memberi contoh. Kita temani kan akhirnya memang harus kita paksa. Kalau kita temani kan jam setengah 8 sudah di lokasi, besok pindah ke yang lainnya. Bahkan tiap hari Senin yang kebetulan saya ngantor tiap hari Senin, saya ajak apel juga Pak, apel pagi itu. Saya tanya, wes pernah urung apel pagi seperti ini? Belum Pak, baru ini dengan Pak Camat itu. Apel pagi hari Senin ini. Kalau di kantor-kantor kan hari Senin apel pagi. Kita apelkan di depan kantor desa dan balai desa. Dan alhamdulillah Pak Yai, jadi sekarang beberapa respon positif dari warga. Lumayan Pak, ini kantornya sudah buka ada perubahan yang positif lah. Positif. Bahkan beberapa Pak Kades itu tiap hari Senin kirim foto Pak. Masih melanjutkan apel pagi. Nah, itu memang efektif Pak. Efektif kegiatan di foto ya sebagai laporan. Saya nggak pernah membuat surat edaran, nggak buat macam-macam lah. Muncul dari kesadaran. Kadang pas Pak Enggi nak diteruske ketok apik. Jadi kayak apel itu kan fungsi untuk panjenengan mengevaluasi kegiatan seminggu kemarin, seminggu ke depan mau apa, kemudian informasi-informasi yang penting kan bisa disampaikan ketika apel pagi. Dan yang paling penting ini silaturahmi terjaga. Kalau datang nggak ada apel pagi biasanya teko langsung ning kursine dewe-dewe. Paling nggak itu kan di halaman cerita-cerita, masalah keluarga, masalah desa kadang itu ternyata alhamdulillah Pak Yai beberapa desa ini sudah aktif alhamdulillah. Tiap hari Senin kirim foto. Alhamdulillah dilanjutkan. Memang Pak. Ini jujur mungkin saya perwakilan dari masyarakat lah. Kadang-kadang memang ada 1-2 desa yang petugas atau perangkatnya atau pejabat di desa ini yang ngantornya nyun sewu tanda kutip saenake Pak. Nah, ini memang jenengan sudah memberi contoh
kenyataannya endingnya ini sudah ada perubahan yang positif Pak ya. Ya meskipun belum semua Belum Pak, semua, ya, nggih, paling enggak ada perubahan bagus. Mulai lah nanti Nggih. separuh desa mungkin nambah lagi 60% sebulan. Harapan kita nanti terakhir bisa semua desa menjalankan pelayanan yang pas. Satu lagi Pak yang perlu saya tanyakan kepada jenengan selaku camat yang keren. Ini kan biasanya itu ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang cukup sulit lah, cukup rumit, dari ke sana ke sini lah. Ini kan kadang-kadang itu masyarakat jenuh ngurus KTP, ngurus KK, sehingga akhirnya KK sudah seharusnya berubah, tidak berubah. Nanti merepotkan di pemerintahan desa. Bahkan KTP juga begitu. Dan hal-hal yang lain kadang-kadang agak rumit, harus wirawiri sedangkan mereka harus sibuk di keluarga, di pekerjaan. Ini mungkin langkah jenengan untuk mengatasi, untuk memberi perubahan yang lebih cepat, lebih mudah itu gimana Pak jenengan? Gini Pak, ya jadi memang secara tupoksi kami camat ini dikasih Pak Bupati kan untuk mengkoordinir pemerintahan umum, pelayanan publik, termasuk juga Kamtibmas ya. Memang banyak beberapa kali keluhan, kadang yang mesakne kan kayak di Desa Gunung Sari jauh dekat Rembang. Ternyata harus minta tanda tangan persetujuan di kecamatan barat dulu. Balik lagi ke timur kan, jadi apa ya, agak repot. Agak repot. Ini pengalaman. Justru gagasan ini saya muncul dapat di Kewangsan Pak. Kewangsan itu kan sering mewakili berbagai kegiatan di tingkat kecamatan untuk maju ke kabupaten. Pak Kades sempat nyetuk, Pak sakjane aku iki gak perlu hadiah kok. Lah pripun Pak, sing penting niku piye wargaku ben pelayanannya praktis, enak gitu. Akhirnya dari situ kami muncul ide gagasan Pak. Kebetulan kami yang di Kecamatan Kaliur ini kan punya program Smart Village itu. Smart Village itu desa cerdas. Artinya kami dengan Pak Kepala Desa alhamdulillah sepakat, dan Pak Kades-Kades ini mendukung untuk mengembangkan desa cerdas atau Smart Village itu. Artinya pembangunan desa terkait dengan keterbukaan informasi publik dan lain-lain ini dituangkan lewat IT. Jadi saya meminta semua WiFi harus kuat gitu, di desa ini harus kuat. Dalam rangka untuk membangun websitenya, tiap desa harus mulai aktif website, kemudian medsosnya mulai dari Facebook, Instagram harus sudah mulai aktif. Karena apa? Karena di situ untuk menyampaikan informasi ke warga. Jadi jadi dana desa tinggal apa toh dengan buka website, dengan buka Instagram itu kan aktivitas di mungkin ada informasi. Desa bisa tersampaikan kan. Duitnya gue iki bahkan anggaran berapa untuk apa nih tersampaikan ke warga, ke umum. Ini harus disampaikan lewat tadi Smart Village tadi lah. Salah satunya ini kami dulu pionirnya di Mojowarno, sekarang sudah bisa di-upgrade semua. Terus gimana kalau hanya tidak untuk dimanfaatkan hanya keterbukaan informasi saja, tapi dimanfaatkan untuk pelayanan. Jadi dari Smart Village ke Smart Service. Jadi memberikan pelayanan terbagus pada warga. Nah, kemudian kita latih admin, tiap desa ngirim satu admin, kemudian kami pendekatan ke Pak Kepala Dinas Capil. Tapi itu karena pelayanan sekarang itu kan harus ke Capil kan, akte, kemudian dan lain-lain KTP. Kemudian kami sowan ke sana, waduh SDM-ku ketoknya kurang, kami pokoknya tak rimo terus Pak Kadin. Akhirnya kesepakatan ya wis nanti bisa langsung link dengan dengan kemampuan IT teman-teman desa ini bisa langsung ngelink dari desa langsung ke Capil Pak. Jadi sekarang itu ngurus KK, ngurus akte tidak perlu ke kecamatan, tidak perlu ke Capil, langsung dari desa langsung connect ke Capil, dicetak di desa.
Oh, begitu Pak. Praktis Pak. Praktis. Sekarang 23 desa. Yang kemarin-kemarin agak wirawiri begitu berhari-hari kadang mencari Pak Camat tindakan nggak bisa tanda tangan dan sebagainya. Sekarang bisa langsung ke 1 hari bisa 3 hari Pak. 3 hari Pak. Karena keterbatasan petugas yang ada di Capil. Oke, ya mungkin antri Pak. Mudah-mudahan nanti kalau stafnya di sana tambah bisa mungkin sehari selesai. Nanti itu sambil berjalan Pak. Yang sekarang kalau nggak ke Susu 3 hari itu bisa cukup di desa, nggak usah ke kecamatan, nggak usah. Jadi tugas kita sekarang tinggal monitoring. Monitoring ya? Kesulitan apa di desa gitu. Oh, berarti ini sudah berlangsung berapa bulan berapa? Baru Pak. Baru bulan ini kami rencana minta di launching Pak Bupati, tapi yang penting launching itu masalah gampang. Yang penting sekarang warga sudah terlayani. Sudah terlayani. Oke. Alhamdulillah ini berkat kemudahan. Sekali lagi nih saya sampaikan tekankan bahwa pelayanan di wilayah Kaleori ini sekarang sangat mudah. Bahkan ini nanti mungkin belum semua desa ya Kalau ada warga minta surat keterangan atau surat tugas nggak usah kantor desa Pak, pakai HP ini udah bisa buka website, ada layanan itu, minta nanti ke kantor desa sudah tinggal ngambil hasilnya. Itu mungkin hanya untuk orang-orang tertentu Pak yang bisa, memang yang melek IT lah ya. Tapi juga disediakan itu Pak, disediakan anjungan di kantor desa dan anjungan. Jadi nanti kalau yang nggak paham IT bisa misalnya malam-malam ke anjungan nginput itu yang diperlukan. Besok kalau sudah jadi ada pemberitahuan. Jadi ke kantor desa nggak nunggu pakai lama. Kantor desa ngambil barang sudah jadi. Surat-surat yang juga sudah jadi. Bahkan untuk yang kuliah misalnya di luar kota butuh surat keterangan apa bisa lewat online. Online. Gratis ya. Gratis. Berarti masyarakat nanti kalau sudah memahami program dari Pak Camat ini nanti tidak usah banyak wirawiri di kecamatan di Capil, cukup hanya datang di kantor desa. Ini pentingnya nanti supaya Pak dari pemerintahan desa juga disarankan supaya dipublikasikan kepada masyarakat Pak. Jadi ke depan selama server nggak ada trouble ya, ada masalah ya bisa cepat. Yang selanjutnya Pak, ini untuk yang pelayanan di kecamatan Pak. Ini apa saja Pak yang dilayani oleh kecamatan? Tadi kan Jadi sementara kalau di kecamatan biasanya yang izin keramaian itu masih kecamatan. Selain ke Polsek Koramil itu. Kemudian untuk keterangan waris biasanya kadang masih minta rekomendasi juga bisa ke kecamatan yang belum mungkin mudah-mudahan nanti ke depan ada ide-ide yang bisa mempermudah lagi. Sementara memang yang dibutuhkan warga saat ini pelayanan. KTP memang belum bisa, harus masih ke Rembang karena di kecamatan juga belum ada alat printnya. KTP untuk mencetak KTP. Harus ke Rembang. Ke Capil Pak. Capil atau ke MPP Mall Pelayanan. Lah ini Pak tentang lingkungan yang mana kalau saya lihat di jalan-jalan kadang ada selokan-selokan yang buntu, ini kan bisa kurang menarik dilihat Pak. Ini mungkin ada langkah-langkah tentang menangani lingkungan yang harus bersih, yang harus rapi. Itu memang tugas kami yang agak sedikit berat Pak Yai, karena sekarang semangat untuk kerja bakti dan gotong royong itu kan Pak. Sudah mulai nilainya sudah luntur, agak memudar. Sudah mulai kita angkat lagi, kita upayakan untuk kegiatan ini bisa tumbuh kembali, dan alhamdulillah ini sudah beberapa kali jalan. Kami semangati pokoknya buat jatah kerja bakti engko tak tekani wis. Kadang dari situ semangat Pak,
Jadi padahal Pak Camat ini nggawa apa Pak ki Camat antong ping pindho langsung memberi contoh Nah, nggih, langsung terjun di lapangan nggih. hanya 2 kali gitu aja. Wow, sing yang lainnya semangat. Gitu. Akhirnya ada baru kayak Sidomulyo, Pak Camat bijang ngresiki kali, ya wes aku tak teko. Jadi dengan itu sekarang sepertinya semangat warga kita untuk mulai kerja bakti sudah mulai tumbuh lagi, Pak. Mudah-mudahan ini bisa kita. Alhamdulillah, amin ya. Termasuk ini rencana kami yang sekarang ini masalah mungkin bukan kita aja, mungkin nasional itu sampah, Pak. Sampah nggih, Karena sampah. kenapa banjir itu juga sungai tersumbat sampah. Dan ini kesadaran masyarakat tak membuang sampah sembarangan nggih. Tahun depan ini akan menjadi konsen saya kalau masih dipercaya menjadi mudah-mudahan selamanya nggak apa-apa, Pak. Harapan kami kalau masih dipercaya ya konsen saya ajak Pak Inggi ini untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah sampah. Kalau bisa sampah ini nggak usah sampai diselesaikan di tempat pembuangan akhir di Lando sana, karena kalau semua ke sana kan menumpuk, Pak. Akhirnya hanya pindah masalah saja. Kalau bisa Pak Inggi, ayo bareng-bareng sampah ini kita selesaikan di wilayah kita masing-masing. Memberi solusi di wilayah masing-masing. Diselesaikan di desa masing-masing. Jadi kadang-kadang kemarin kita ada gerakan pungut sampah sama-sama teman relawan, sama teman-teman Banser, sama relawan KRI dan lain-lain, itu pungut sampah di Sungai Randu Gunting. Besoknya hari ini kita aksi, selang 2 hari ada hujan, numpuk lagi, menghambat lagi. Pempes dari mana? Ya. Wiroto nyampe di Tambak Agung. Ada sampah plastik, pempes dan lain-lain. Ini memang perlu diselesaikan di desa masing-masing seperti itu. Perlu kerjasama umaro, ulama memberi pemahaman kepada Alhamdulillah masyarakat. Ini sudah dirintis, Pak ya. Ini di Indresi Wetan itu teman-teman Ansor. Nah, ini sudah mulai kegiatan bank sampah itu. Jadi bank sampah sedekah sampah, bukan bank sampah, sedekah sampah. Jadi tiap ada sampah dikumpulkan, nanti hasilnya dijadikan kas Ansor untuk kegiatan santunan yatim dan seperti itu. Ini sudah jalan. Itu kalau di Pak Nun Sewu, kalau di Desa Cendono, Dukuh Cendono, Desa Sambian, ini madrasah pengurusnya mengadakan bank sampah. Bank sampah. Jadi masyarakat menyimpan sampah di rumah, nanti diberikan kepada madrasah, nanti madrasah menjual kepada pembeli, Pak. Nah, ini sangat menarik juga, Pak. Ini termasuk ini sudah di Sidomulyo, malah BUMDes, Pak. Ini sudah BUMDes. Jadi ada nilai benefitnya di situ, ada jadi ada keuntungan nanti yang selain warga dapat bank sampah lah, mirip-mirip tadi tapi untuk pembangunan desa. Kalau ada di selanjutnya, Pak, tadi sudah saya sampaikan tentang Tongtonglek, Pak. Saya sebagai seorang seni, Pak. Kadang dikit-dikit bisa gitar, bisa nyanyi, dan agak mampu seniman lah. Saya mengapresiasi jenengan ketika mengadakan perlombaan Tongtonglek, yang mana Tongtonglek adalah ciri khas lokal Kabupaten Rembang. Hanya mungkin dari ciri khas termasuk dilombakan di setiap tahun di alun-alun, Pak ya. Tapi jenengan sebagai langkah awal di wilayah Kecamatan Kalori mengadakan perlombaan tingkat kecamatan. Nah, ini yang sangat saya apresiasi, Pak. Paling tidak menyemangatkan pemuda untuk melestarikan budaya lokal. Di samping itu ini kegiatan yang sangat positif. Nah, mungkin apa, Pak, yang terlintas di benak jenengan ketika awal mengadakan lomba ini apa? Gini, Pak Yai, jadi ini sudah kami laksanakan 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Jadi Lebaran yang tahun kemarin dan Lebaran yang baru saja. Semua desa ikut? Sementara belum. Jadi kemarin itu kan alhamdulillah, Pak, ini saya acungkan jempol ini buat teman-teman Karang Taruna yang bisa mensukseskan gagasan kami ini. Jadi dulu itu kan banyak keluhan warga, Pak.
pas puasa. Jadi kadang jam 11 itu wis do tong-tonglek mubeng apa gugah sahur iya, tapi bukan pakai tong-tonglek Pak, sound system. Apa ada yang pakai tosa, ada yang pakai pickup. Sudah keliling. Jadinya enggak membangunkan orang sahur tapi malah mengganggu warga. Jadi waktu ini jam sahur malah keturun. Karena enggak iso turu blebeken dari situ saya punya gagasan, alhamdulillah didukung Forkompinca, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, kemudian teman-teman Karang Taruna kita minta tolong juga, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Kalau yang di Rembang Pak itu kan minimal 15 tahun pesertanya kami buat lomba justru malah separuh paling enggak harus 15 tahun ke bawah, separuh timnya. Karena apa? Saya pengalaman dari yang sudah itu ternyata untuk mengurangi ini Pak, mengurangi anak-anak ini bermain petasan yang membahayakan. Jadi karena keinginan ikut lomba dongdonglek, mulai habis raweh latihan. Yang nggak ikut juga nonton di situ, ibunya juga nonton. Anak-anak latihan lupa dengan main petasan. Kegiatan yang positif ya Pak. Nanti setelah jam 11 capek pulang tidur, akhirnya kesempatan untuk mengganggu yang keluhan warga itu dari sini ternyata alhamdulillah sukses. Jadi hampir kemarin selama bulan puasa, selama Ramadan kemarin nggak terdengar anak-anak main petasan. Bahkan sing biasanya motor-motoran main motor malam-malam itu juga sudah enggak yang jelas jenengan telah berpartisipasi melestarikan budaya lokal Pak, dongdonglek ini yang luar biasa. Sebetulnya masih banyak Pak potensi di Kalior itu. Ada imprak itu juga. Imprak kewangsaan ya. Ini ciri khas kewangsaan itu kan juga. Tapi masih Pak sekarang? Masih cuma kalau lama-lama kita diamkan ya nanti hilang juga, khawatir kan itu aset. Bukan aset Kaliori, sebetulnya aset Kabupaten Rembang. Kami sudah minta Dinas Budaya Pariwisata untuk bagaimana bisa mengangkat kembali mengangkat Alhamdulillah direspon, mudah-mudahan tahun depan ada kegiatan untuk lagi budaya-budaya lokal kita. Imprak kewangsaan Pak, imprak kewangsaan. Sangat luar biasa kalau masih bisa kita hidupkan kembali. Pelaku-pelaku seninya juga masih sugeng. Oke Bapak Camat, yang memang nggak salah kalau saya mempunyai moto ikan cepat makan durian. Pak Camat memang keren. Sekali lagi tepuk tangan. Jadi banyak hal-hal yang menarik yang perlu masyarakat tahu, bahwa ada hal-hal yang baru yang dilakukan oleh Pak Camat Desti Muryadi yang kelahiran dari desa Randu Agung Pak, Randu Agung, dari desa yang agak pelosok tapi pemikirannya kota. Salah satunya adalah inovasi itu tadi pelayanan yang cepat, termasuk adanya itu tadi penyelenggaraan perlombaan dongdonglek. Dan selama ini memang kami selalu bersama dengan Pak Camat ketika di kegiatan NU di Banomnya juga Pak Camat sering hadir. Dan yang satu lagi saya sampaikan Pak, bahwa saya sudah menanyai beberapa kepala desa bahwa Pak Camat Desti Muryadi ini dianggap termasuk baik Pak. Ini alhamdulillah Pak. Ini iso mari dindase. Ini mari dindase. Jadi sebelum saya mengadakan ini, saya tanya apa komentar jenengan Pak tentang Pak Camat. Bagus Pak, bagus entengan. Terima kasih Pak. Nak dijak ngopi Memang saya merasa jadi camat ini 24 jam boleh Pak. Dulu waktu sebelum jadi camat kan saya tiap Sabtu Minggu masih bisa bersama anak-anak keluarga. Saya memang seneng camping Pak, di gunung. Setelah jadi camat itu ternyata waktunya memang saya harus full karena sudah saya niati harus buat yang terbaik untuk warga. Justru malah kadang-kadang tiap Sabtu Minggu teman-teman Ansor buat acara, kalau nggak Sabtu Minggu, terus Ibnu, Muslimat, Fatayat, itu rata-rata teman-teman di desa itu kalau buat acara
1 minggu. Tapi nggak apa-apa, saya seneng Pak, seneng karena merasa keberadaan saya diterima oleh teman-teman dari berbagai komunitas itu. Saya sangat merasa bahagia sekali. Jadi kami dari KUA Kalori Pak, memberi apresiasi bahwa Pak Camat telah melakukan tugasnya sebagai pimpinan di Kecamatan Kalori. Paling enggak ini merupakan salah satu implementasi dari dawuh Rasulullah, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Lewat menjadi camat inilah Pak Camat bisa berbuat baik, bisa melayani dengan baik, bisa komunikasi dengan baik. Ya ini saya berharap mudah-mudahan Pak Camat selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan sekeluarganya dan tidak dipindah secepatnya, biar nanti bisa bersama kami happy membimbing masyarakat Kalori. Untuk terakhir Pak, closing statement mungkin perlu disampaikan. Pak Yai, jadi saya ditugaskan di Kalori ini malah merasa mendapatkan sesuatu yang istimewa sekali. Begini Pak, tadi disampaikan Pak Yai, memang dari kecil saya tidak pernah mendapatkan didikan pondok pesantren Pak. Tapi kedua orang tua kami selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan di anak-anaknya. Jadi meskipun secara lisan tidak tersurat, tetapi secara contoh beliau berdua selalu menyontohkan hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama kita, agama Islam. Jadi kalau bisa kita bisa menjadikan mampu memberikan yang terbaik untuk sesama. Apa yang kita bisa, semampu yang kita bisa. Ini selalu saya tanamkan ketika alhamdulillah kebetulan saya dipercaya jadi camat. Kira-kira apa yang bisa saya perbuat untuk orang lain ketika posisi saya sebagai camat ini yang selalu kami upayakan. Mudah-mudahan salah satunya pelayanan cepat tadi Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa ini yang bisa saya lakukan di Kalori. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada diskusi lebih lanjut, hal-hal yang lebih memudahkan, lebih untuk kepentingan bersama. Bisa kita diskusikan lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Kalori. Saya kira itu Pak Kiai. Jadi terima kasih sekali atas perkenannya pada kesempatan ini. Saya diberikan kesempatan untuk mengisi acaranya KUA Kalori di Lentereku KUA Kalori. Alhamdulillah selamat juga kemarin KUA Kalori sudah mendapatkan kejuaraan yang juara 1 kemarin itu. Lomba film pendek Pak, film 3 Pak. Alhamdulillah kirim 2 film dapat juara 1 dan 3 Pak. Selamat juga untuk alhamdulillah tim terima kasih. IT-nya KUA Kalori. Saya kira itu Pak, kalau tadi berpantun terus tak tutup juga dengan pantun ikan teri, ikan lele, Kalori pancen oke. Oke, terima kasih. Pakatan matur nuwun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KUA Kalori yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak Camat Desti Muryati yang dari desa tapi pemikirannya kota. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberi pemahaman kepada masyarakat, menjadi semakin dekat dengan pimpinan kita Bapak Camat, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Sama-sama Pak Kiai.